Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan, jazakallah ilmunya. Ini ada satu pertanyaan. Saya mendapat sebuah share dari teman yang menyatakan tentang dari Ibnu Abbas radhiyallahu berkata bahwa mengeraskan suara dalam berzikir ketika orang-orang selesai sholat maktubah itu sudah ada pada zaman Nabi SAW. Hadis Bukhari Muslim. Apakah ini sahih? Sahih. Kalau pertanyaan cuman begitu, apakah ini sahih? Jawabannya sahih. Ya. Maaf, ada lagi deh. Sementara yang kami dapat selama ini setelah sholat berjamaah zikirnya tidak dikeras, tidak bersama-sama gitu. Yang benar yang mana tadi? Mohon usianya. Ya makanya tadi kan pertanyaannya pertama, apakah ini sahih? Sahih. Udah. Kecuali pertanyaan pemahamannya bagaimana, gitu baru ya. Jadi masing-masing pertanyaan ada jawabannya sendiri-sendiri. Begini. Kalau berdasarkan hadis itu dan juga beberapa hadis yang lain, itu maksudnya begini, Bu, Pak. Habis sholat berjamaah, kata sahabat Abdullah bin Abbas, ada orang yang ngerasin zikirnya. Jadi ada orang per orang kencang zikirnya, sendiri-sendiri tapi dia kerasin. Coba begini contohnya, Mak. Pernah nggak bapak-bapak nih terutama yang sholat jamaah, ibu-ibu makan sholat di rumah ya Bu ya. Bapak-bapak nih sholat jamaah, pernah nggak Pak? Misalnya bapak dapati habis sholat jamaah, imam zikir sendiri, makmum zikir sendiri, tapi ada satu dua orang yang kenceng dan kedengeran. Astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Pernah nggak begitu? Ya kayak gitu tuh prakteknya hadis itu. Kayak gitu, dan di masa Rasul mereka melakukan sendiri-sendiri itu dibiarin aja sama Rasul. Sendiri, ada yang keras sampai orang denger. Orang kedengeran aja itu berarti udah keras belum, Pak? Udah keras. Jelas ya, Pak ya? Kan pertanyaan kedua prakteknya bagaimana, itu prakteknya. Udah. Lalu kebanyakan tuh kan terjadi prakteknya dipimpin oleh imam. Nah, lain lagi tuh. Pertanyaan ketiga berarti nih. Itu lain lagi tuh, pertanyaan ketiga itu berarti yang itu. Ya. Jadi, Pak, usahakan setiap masalah tuh kita memahaminya enggak rancu gitu ya. Jadi mengeraskan, di hadisnya kan tadi dibacain tuh, Bapak bacain kan, mengeraskan zikir zaman Rasul tuh, mengeraskan bukan memimpin zikir. Jelas ya. Yang dua tadi udah jelas ya, masalah kedua ya. Yang ketiga, bagaimana dengan memimpin zikir, imamnya memimpin para ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah itu para ulama bermadzhab Syafi'i. Alhamdulillah saya ngajar juga kalau itu mah. Mulai dari kitab Fathul Qarib, syarahnya matan takrib, Ghayatut Takrib, naik Fathul Mu'in, saya juga belajar. Bahkan sampai syarahnya Manhajut Tullab, karyanya Syekh Zakaria Al-Ansari, itu kitab Fathul Wahhab, saya ngaji. Sebelum itu turun lagi Tuhfatut Tullab, tahrir biasanya, ngaji juga sama kiai. Para ulama Syafi'iyah semuanya bilang mengeraskan zikir, maksudnya memimpin zikir bagi imam boleh kalau makmumnya belum tahu cara dan bacaan berzikir. Kalau udah, ngapain dikencengin zikir masing-masing? Kan orang punya keperluannya sama apa beda? Beda, ada mungkin karena nanti ada riwayat lagi Bapak Ibu sekalian. Loh, ini makanya nanyanya satu jadi banyak nih jawabannya nih. Karena ada riwayat lagi Bapak Ibu sekalian. Zikir itu kalau yang kita maklum lagi masyhur kita praktekin, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, disempurnakan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya itu ya. Ibu pernah dengar enggak? Rasul pernah sabdakan juga boleh bacanya subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10 tanpa la ilaha illallah. Jadi cuman 30, tek, selesai dia boleh pergi. Lah kan kita selama ini cuman mau ngikutin tapi kurang mau
Itu dia. Kalau toh dikeraskan, mungkin bagi yang belum tahu, itu udah tahu tapi nggak mau belajar, jadi yang ngikutin aja yang di depan. Yang namanya sholat berjamaah itu kalau udah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, selesai nggak jamaah? Selesai. Anda mau pulang boleh. Namanya juga udah selesai. Tergantung tadi, makanya itu tadi para ulama mazhab Syafi'iyah mengatakan boleh kalau emang tuh jamaahnya belum ngerti tata cara zikir, sekalian ngajarin. Lah kalau udah ngerti ngapain lagi? Masa iya bertahun-tahun jadi orang Islam sholat jamaah kagak ngerti. Makanya tadi kita tuh kadang agak kurang semangat belajarnya, sehingga kadang kagak tahu gitu. Iya. Lalu saya pernah dapetin tuh kiai itu habis sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia zikir aja sendiri asik. Selesai pulang dia. Santri juga biasa aja, orang memang juga mereka udah ngerti zikirnya, zikir aja sendiri-sendiri, pulang. Kiai pulang, ngeliatin sendiri, saya ngalamin sendiri. Jadi makmum di belakangnya, pulang dia. Selesai zikir bentaran pulang. Mungkin kalau yang nggak ngerti, bentaran amat udah pulang, belum baca doa belum apa, udah pulang. Biasa banget. Malah justru waktu awal-awal pulang dari pesantren, saya pulang sini malah jadi saya yang kaget. Lah ini kok orang zikir pada diajarin semua sih? Memang belum pada bisa zikir sekian lamanya. Kenapa? Kebiasaan jadi kebawa terlena ya. Ibarat udah biasa disuapin malas makan sendiri ya. Gitu tuh. Ya, Pak ya.